Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita sampai pada surat berikutnya, surat yang ke-11 nomor urutnya dalam Al-Quran. Walaupun dia turunnya menurut sejarah adalah surat yang ke-56 kalau tidak salah nomor urut turunnya. Jadi jauh sesudah surat Iqra turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud. Ya, kita baca dulu awal dari surat Hud ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimnal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna
inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal af'al. Allahumma najjina minal qaumidz zalimin. Allahumma ansur man nasarad din wakhzul man khadalal muslimin wa ansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidhum biruhim minka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin rahimakumullah. Surat yang baru lalu kita pelajari yaitu surat Yunus ditutup oleh Allah dengan firman-Nya yang berisi perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman pada akhir dari surat Yunus bunyinya begini. Wattabi ma yuha ilaik. Ya, wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Ini akhir dari surat dari surat Yunus. Jadi setelah surat Yunus turun, di belakangnya surat Hud turun sampai selesai. Kemudian belakangnya lagi surat Yusuf turun. 3 surat ini turun beriringan. Ya. Nah, surat Yunus yang baru saja selesai kita pelajari, ayat terakhirnya, penutupnya itu berbunyi wattabi dan ikutilah ma apa yang yuha diwahyukan ilaika kepadamu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah. Artinya ayat ini berisi perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Dan itu berarti juga kepada seluruh umatnya, semua umatnya. Karena para ulama semua sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Bahwa setiap ayat Al-Quran yang berisi perintah-perintah Allah maupun larangan-larangan Allah, selama tidak ada pengecualiannya, tidak ada qarinah lainnya, maka segala perintah yang ada dalam Al-Quran yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk Rasulullah SAW dan seluruh umatnya. Demikian juga larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran ini yang ditujukan kepada Rasulullah itu berlaku untuk Rasulullah SAW dan seluruh umatnya. Jadi kalau dulu Allah berfirman kepada Nabi kita, wattabi ma yuha ilaika, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Rasul, wahai Nabi, itu artinya Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Dan yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah Al-Quran. Jadi ayat ini bermakna ikutilah Al-Quran. Kita disuruh oleh Allah dalam hidup ini mengikuti Al-Quran. Tidak boleh mengikuti yang lainnya. Itu loh makanya gunanya bagi kita, wajib bagi kita ini mempelajari Al-Quran. Hukumnya itu wajib, sama dengan sholat fardu itu sama. Wajib, sama dengan ibadah haji, sama dengan puasa Ramadan. Itu wajib. Jadi bukan sunnah. Melajari Al-Quran bukan hukumnya sunnah, bukan sunnah muakkadah, bukan wajib. Semua orang Islam wajib tahu Al-Quran. Walaupun pengetahuannya tentang Al-Quran itu berbeda-beda, boleh berbeda-beda. Ada yang mahir sekali, ada yang mahir, ada yang cukup mahir, ada yang kurang mahir, ada yang tidak mahir, enggak masalah. Yang penting tahu isinya, paham. Bacanya enggak bisa, belum bisa enggak apa-apa. Yang penting tahu. Dan setelah tahu dilaksanakan. Itu yang penting. Itu tujuan hidup kita sebenarnya hanya untuk melaksanakan Al-Quran. Enggak ada urusan lain. Apa yang kita pekerjakan sehari-hari, sesungguhnya itu dalam Al-Quran itu sudah ada perintahnya. Kita setiap hari makan.
Ya toh? Halo? Kita setiap hari kan makan. Ada dalam Al-Quran itu perintah untuk makan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Ada ayatnya bunyi begitu. Wa kulu dan makanlah kalian, washrabu dan minumlah kalian, tapi wala tusrifu dan jangan berlebih-lebihan. Nah, kita kadang-kadang melanggar yang ketiga ini. Sudah dibilang jangan makan berlebih-lebihan, ya sudah jadi penyakit. Udah tahu kolesterolnya tinggi makan telur terus. Kalau telurnya tinggi makan sop tangkar terus. Nah, sudah tahu kolesterolnya tinggi makan kacang tanah terus. Banyak-banyak lagi makannya. Ya sudah naik kolesterolnya. Atau asam uratnya naik. Ya. Jadi Allah menyuruh kita makan, menyuruh kita minum. Makan minum itu melaksanakan perintah Allah, itu ibadah, itu makan minum itu. Nanti di ayat yang lain dalam surat yang kemarin saya tampilkan kepada saudara, yang sering dibaca oleh imam kita itu Pak Iris itu ya, di ayat berapa kalau nggak salah 165 atau berapa itu. Nah ini, itu setelah Allah bercerita bahwa sebagian manusia ini ada yang menjadikan Tuhan selain Allah sebagai tandingannya Allah. Yang mereka mencintai tandingan-tandingan tadi, bandingan-bandingan tadi, Tuhan-Tuhan yang selain Allah tadi seperti mencintai Allah. Sedangkan orang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah. Jadi kita ini harus sangat cinta kepada Allah, sangat sayang, sangat suka kepada Allah. Kalau kita belum bisa begitu berarti kita belum beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cinta lillahi kepada Allah. Nah, terus nanti di akhirat orang-orang yang mencintai selain Allah dan memuji-muji selain Allah, padahal yang pantas dipuji itu cuma Allah, bukan presiden. Presiden tidak boleh dipuji-puji, tidak boleh. Bahkan manusia itu tidak boleh dipuji-puji. Yang boleh dipuji cuma Allah saja. Allah itu alhamdu itu lillah. Segala puji itu milik Allah. Segala puji itu hanya untuk Allah. Hanya ditujukan kepada Allah saja. Tidak boleh kepada selain Allah. Ya, lah memuji kepada manusia itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW manakala untuk memberi penghargaan, untuk memberi semangat kepada orang-orang ini untuk tetap mempertahankan kebaikan yang ada padanya. Subhanallah, alhamdulillah, masakanmu enak banget ini. Nah, misalnya kayak begitu, enggak apa-apa. Nah, tapi tidak terus seperti memuji-muji itu, ada orang sananya dipuji-puji di negara Konoha sana itu. Nah, dipuji-puji sampai habis-habisan, padahal bikin negara ini susah. Ya, sudah kembali ke sini ya. Ini di ayat ini tadi ada di belakang sini nih, saya mau kasih lihat saudara sekalian. Ada perintah Allah untuk kita ini makan. Kalau di surat Al-A'raf bunyinya wa kulu washrabu wala tusrifu, dan makanlah kalian dan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Itu ada ayat seperti itu di dalam surat Al-A'raf ya. Wala tusrifu. Yang apal itu di ayat berapa itu yang hafal? Di surat Al-A'raf itu. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Ya, surat berapa itu ya? Di sini yang hafal Al-Qur'an yang tahu ayatnya persis enggak ada ya? Tusrifu. Hah? Ayat berapa Mbak Anggun? Malah lain. Ayo cari ayat berapa? Ayo balapan. Surat Al-A'raf di ayat yang
ke 13. Hah? 15. Hah? 19. Ya kita lihat ya. Nih. Oh, 31. Yang 19 apa sih? Kok beda-beda nih piye nih 19. Oh, ini bukan ini 31 ya. Ya. Nah, ini loh. Ini surat Al-Qur'an surat nomor sudah pernah kita pelajari sampai selesai. Enggak selesai, belum selesai ya surat ini ya. Belum selesai. Baru sampai Ashabul A'raf. Ya. Jadi ini ada ayat dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nih ayatnya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai keturunan Adam. Nah ini ditujukan kepada semua manusia yang merupakan keturunan Adam. Kecuali Profesor Darwin. Itu bukan keturunan Adam itu, keturunan kera. Keturunan ketek. Ya. Wah, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudzu ambillah, maksudnya pakailah zinatakum perhiasan kalian inda kulli masjidin pada setiap masjid. Maksudnya, hei manusia, hei bani Adam, kalau kamu pergi ke masjid, pakai perhiasan kamu. Pakai pakaian kamu yang baik. Pakai perhiasan kamu. Di setiap kamu masuk masjid. Nah, ini sampean ke masjid enggak pakai perhiasan, ke pasar pakai perhiasan, ya sudah, dijambret orang. Mau disuruhnya ke masjid yang pakai perhiasan, malah ke pasar. Ya ambil sama orang. Ini Allah menyuruh kita, waktu kita ke masjid itu, ini ayat ini kalau kita lihat tafsirnya ya sebentar ya. Tafsir yang ringan tapi bagus ini nih. Nah, ini apa ini ya lupa saya. Yang ini kayaknya deh. Ya, yang ini. Tadi surat Al-A'raf ayat 31 ya. Nah, nih. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian di setiap masjid. Huwa dia ini fil amri dalam soal perintah bit tawafi wassolati, dalam melakukan tawaf di Ka'bah dan sholat itu Allah menyuruh pakai perhiasan itu maksudnya labisan, menyuruh berpakaian, pakai pakaian, jangan telanjang seperti zaman jahiliyah dulu. Orang-orang Mekah dulu juga menunaikan ibadah haji padahal Al-Quran belum turun. Mereka melakukan ibadah haji sudah biasa itu. Tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, itu mereka sudah menjalani karena itu sunahnya Nabi Ibrahim, sunah nenek moyang mereka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Mereka enggak sholat tapi mereka haji. Rupa-rupanya itu pula yang dituduh oleh sebagian muslimin ini, pergi haji tapi enggak pernah sholat. Ada ya? Ada saudara kita ini beragama Islam, hari-hari enggak sholat tapi berangkat haji. Ada kira-kira ya? Astagfirullahaladzim. Ya. Nah ini perintah dari Allah untuk memakai pakaian atau memakai perhiasan. Ini dari Rasulullah juga begitu. Perintah untuk memakai pakaian dengan yang bagus, pakai perhiasan. Terus yang berikutnya setelah Allah menyuruh kita memakai pakaian, terutama kalau mau sholat ke masjid. Kalau di rumah nggak pakai pakaian pakai pakaian yang biasa saja nggak apa-apa. Tapi kalau ke masjid pakai pakaian yang bagus. Jangan pakai kaos saja. Kayak kaos pun yang kaos yang bagus. Jangan ada tulisannya Jokowi, jangan. Jangan ada tulisannya Jokower, jangan. Jangan ada tulisannya Prabowo, jangan. Jangan ada tulisannya Anies juga jangan. Ini aku nggak misah-misahkan, nggak beda-bedain, nggak boleh. Nggak usah pakai tulisan-tulisan itu aja, nggak usah. Ya, pakai pakaian yang polos, yang bagus, yang layak karena kita mau menghadap kepada Allah.
Terus yang berikutnya, wa kulu dan makanlah kalian hai anak Adam, hai manusia, washrobu dan minumlah kalian. Jadi makan dan minum itu perintah Allah, itu ibadah itu. Yang berikutnya, wala tusrifu dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam makan, minum dan berpakaian. Sama, semuanya jangan berlebih-lebihan. Innahu sesungguhnya dia Allah la yuhibbu tidak menyukai, tidak mencintai al-musrifin orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini surat Al-A'raf. Di surat Al-Baqarah juga ada perintah makan. Dia ada di ayat 165 di belakangnya itu. Setelah ayat 165, 66, 67, 68 kalau nggak salah nih. Dia 168 ya. Ya ayyuhan nas. Kalau sini bunyinya wahai manusia, kalau tadi ya bani Adam. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah kalian mimma dari apa saja yang fil ardi di bumi itu, halalan yang halal, thayyiban yang baik. Jadi kita disuruh oleh Allah memakan makanan, tapi syaratnya yang dimakan makanan yang halal dan makanan yang baik. Halal dan baik ini, halalan thayyiban. Ini makanan yang harus kita makan. Dulu guru saya diantaranya menjelaskan yang dimaksud thayyib itu bermanfaat buat tubuh, tidak menimbulkan sakit. Garam, iwak karing. Nah, sini saya bilang iwak karing, ikan asin itu enak banget Pak, apalagi ikan yang dari samudra itu. Yang ada sisiknya itu, ikan apa itu? Aku pernah dikasih orang samudra itu. Wah, ikan apa Pak ya? Itu asal pernah lupa pokoknya. Dikasih aku sepotong separuh badan gitu. Ku goreng itu Masya Allah gurihnya, enaknya, ya Allah. Apalagi dikasih sambal Pak, aduh nyamannya. Makan iwak kering sama sambal itu nyaman, benar itu, betul enak. Tapi kalau sudah punya hipertensi jangan makan. Punya tekanan darah tinggi makan itu, ya naiklah gula tekanan darahnya. Itu ikan asin, sambal itu halal, tapi tidak thayyib bagi yang punya sakit mah, bagi yang punya sakit darah tinggi. Gitu loh. Yang disuruh oleh Allah kita memakannya adalah makanan yang halal dan baik untuk tubuh. Itu. Terus di belakangnya wala tattabi'u khutuwatis syaiton dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Maksudnya perbuatan setan jangan kita ikuti. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi saya mau membawa kepada saudara sekalian, membawakan kepada saudara sekalian bahwa ada perintah makan dan minum. Itu perintah Allah. Dalam hidup kita perlu makan dan perlu minum. Untuk itu kita cari makan. Dan Allah mempersilahkan kita makan itu apa yang ada di bumi ini semuanya itu. Yang ada di hutan-hutan itu kamu makan itu. Hutannya bukan punya orang, bukan milik orang loh ya. Yang sudah punya milik orang jangan. Hutan belantara yang tidak ada sertifikatnya itu punya rakyat Indonesia itu. Yang berhak makan itu rakyat Indonesia. Hutan Kalimantan itu milik rakyat Kalimantan. Salahnya sampean kasih sama orang Cina. Orang mana lagi itu? Orang luar sana, orang Malaysia, orang macam-macam itu. Akhirnya orang Kalimantannya melongotok. Enggak dapat apa-apa. Habis dikuras tanahnya. Kekayaannya. Padahal itu rakyat Kalimantan yang berhak menikmatinya. Ya, silakan bikin negara Kalimantan, presidennya sendiri orang Kalimantan, orang Dayak asli, aku orang Jawa sebagai rakyatnya aja sudah, nurut aku. Bikin aja negara Kalimantan. Pak Amli nih jadi presidennya nih. Sangar nih jadi presiden ini. Ya Pak ya. Takut semua rakyat nih. Yang nakal-nakal takut nih. Jadi aku jadi rakyatnya aja, Pak Amli yang jadi presiden loh. Pak Wahid jadi menterinya itu ya Pak ya. Mestinya begitu. Ini orang Kalimantan mau cari kayu dilarang. Padahal itu wilayahnya dia. Cari kayu jual gak apa-apa. Nabi mengatakan pekerjaan yang halal itu
cari kayu di hutan, jual untuk beli makanan. Kayu bakar maksudnya. Sampai carinya kayu berkilo-kilo, jadinya dimarah sama polisi. Kalau cari ranting-ranting aja gitu, ya sedikit-sedikit balok kayu diambil, ditaruh di bawah mobil gitu. Diikat di bawah dasar mobil gitu, ya polisinya nggak tahu kan, ya nggak apa-apa, sampai rumah dapat 1 batang, besok ngambil lagi 1 batang, nggak apa-apa asal nggak ketahuan polisi, halal itu halal, cuma tidak legal, ya tidak legal karena ada aturannya sih, ada undang-undang negara sini nggak boleh pembalakan liar, nggak boleh. Nah sudah kembali ke sini saudara. Jadi ada perintah Allah kepada kita disuruh makan, disuruh minum. Dan ada perintah Allah dalam surat Yunus yang baru saja kita selesai mempelajarinya di ayat yang terakhir itu. Kita ini hidup bukan hanya disuruh makan dan minum dan berpakaian. Tapi ada perintah yang lebih penting lagi, apa itu? Wattabi, dan ikutilah apa yang yuha diwahyukan ilaika kepadamu. Ikutilah Al-Quran dalam kehidupan ini. Wasbir, dan bersabarlah. Allah tahu bahwa mengikuti Al-Quran itu tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu tekad yang bulat, tekad yang besar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Allah tahu bahwa perintah dalam Al-Quran itu berat untuk dijalani. Tetapi bagi orang yang khusyuk, bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak berat. Ya. Dan bersabarlah kamu dalam mengikuti Al-Quran ini, hatta sampai yahkum Allah akan memutuskan segala perkara di antara manusia ini, wa huwa, dan dia Allah khairu, sebaik-baik Al-Hakimin, yang menghakimi. Allah sebaik-baik hakim. Nah, setelah ayat ini berisi perintah untuk mengikuti Al-Quran, surat berikutnya, surat yang bernama Surat Hudin, surat Hud, ya, yang diawali sama dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya Bapak-bapak. Hati-hati membaca bismillahnya. Saya kadang-kadang mendengar imam bacanya ini agak keliru sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Salah loh itu. Bukan hirrahman, hirrahma. Bismillahirrahman, bukan hirrahman, bukan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan hirrahmanirrahim, bukan hirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih atau Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Tidak ada yang tahu artinya, maksudnya kecuali Allah. Walaupun Ibnu Abbas mengartikannya, ya, kitabun, sebuah kitab. Maksudnya hadza kitabun, ini adalah sebuah kitab. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang uhkimat ayatuhu, uhkimat, dikokohkan. Waktu kita ngaji dulu, kalau saya nggak salah ingat, guru kami mengartikannya uhkimat, dikokohkan, dikuatkan. Ya, nanti kita lihat tafsirnya macam-macam ini. Uhkimat, dikokohkan, disusun dengan rapi, dibereskan. Ahasan, Ustadz Hasan Bandung, itu guru agamanya Insinyur Soekarno. Soekarno dulu pernah ngaji juga. Kalau Pak Jokowi ini aku belum pernah tahu dia ngaji kemana gitu loh. Ke MTA juga kelihatannya nggak pernah. Ke majelis taklim di Solo nggak pernah kelihatannya, nggak tahu kalau pernah tapi aku nggak tahu. Ya. Kalau ceritanya di berita-berita katanya pernah ngaji sama guru ngaji di Sukoharjo, tapi guru ngajinya siapa? Namanya konon ada pernah diberitakan itu ya. Ya, jadi kalau ngaji-ngaji yang seperti kita gini-gini belum tahu aku. Nah, Insinyur Soekarno itu pernah ngaji sama Hasan punya tafsir bahasa Indonesia.
penterjemah Al-Quran orang Indonesia itu 1, Ahsan, 2, Profesor Mahmud Yunus, 3, Profesor Hasbi As-Siddiq, 4, Profesor Hamka, 5, Fahrudin dan kawan-kawan. Kemudian yang ke-6 Umar Sarif, yang ke-7 M. Said, yang ke-8 ada 13 kok atau 14. Itu menerjemahkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya. Itu yang diantara yang menerjemahkan tadi termasuk profesor yang terakhir nih, Profesor bapaknya Najwa Shihab sama namanya ini. Quraish Shihab. Nah, Profesor Quraish Shihab. Itu membuat tafsir. Ya. Nah, dalam tafsir di antara terjemah-terjemah yang saya baca semua yang terjemah bahasa Indonesia ini ada yang mengatakan agak aneh. Kimat diartikan dibereskan. Itu Hasan Bandung, Hasan. Beliau mengatakannya kitabun ini sebuah kitab kimat yang dibereskan, ayatuhu ayat-ayatnya, kimat yang dikokohkan, dikuatkan, disusun dengan rapi, ayatuhu ayat-ayatnya, summa kemudian fusilat dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, diperinci dengan sejelas-jelasnya. Terus min dari, maksudnya kitab ini min dari ladun hadapan hakimin yang maha bijaksana yaitu Allah, khabirin yang maha mengetahui, yang sangat mengetahui. Ini ayat yang pertama. Setelah ayat terakhir surat Yunus berisi perintah dari Allah kita disuruh mengikuti Al-Quran, pada awal surat Hud Allah memulai membicarakan tentang Al-Quran. Allah bilang, Allah berfirman, Allah berkalam, Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Inilah sebuah kitab, sebuah buku yang disusun ayat-ayatnya, kemudian dijelaskan, dia datang dari hadapan Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang sangat mengetahui segala sesuatu, khabirin yang banyak kabarnya, banyak beritanya. Allah tahu segala berita. Tuh, kalau kita kan tahu berita yang kita baca, yang kita dengar. Banyak berita yang kita tidak tahu. Allah itu tahu segala berita, makanya disebut Al-Khabir, yang banyak beritanya, sangat tahu tentang segala berita, tentang segala kabar. Dan juga Allah itu Al-Hakim yang maha bijaksana. Nah saudara, ayat ini atau surat Hud ini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai berikut. Ya, beliau menerangkan suratu Hudin, surat Hud, hada tafsiru surati Hud. Ini adalah tafsir surat Hud. Wahiyah Makkiyah, dan surat ini dia adalah surat Makkiyah, artinya turun di Mekah, turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Lalu beliau bawakan beberapa hadis yang antara lain diriwayatkan hadis tersebut oleh satu Imam Abu Ya'la. Al-Qala telah berkata Al-Hafidh. Al-Hafidh ini gelar untuk orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis, ribuan hadis. Itu digelari Al-Hafidh. Abu Ya'la yang bernama Abu Ya'la. Dia mempunyai sanad sendiri. Hadatsana Khalaf bin Hisham Al-Bazzar, hadatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Ikrimah. Nah, di sini yang aneh nih. Dari Ikrimah, qala Ikrimah berkata, qala Abu Bakrin telah berkata Abu Bakar. Ini tabi'in kok berkata tentang sahabat. Dan apakah Ikrimah pernah berguru kepada Abu Bakar? Ini dipermasalahkan. Makanya nanti diterangkan di bawah hadis ini ya, mungkote ini hadis ini. Ikrimah berkata bahwa Abu Bakar pernah berkata, kata Ikrimah. Abu Bakar berkata bagaimana? Abu Bakar bilang begini, Sa'altu aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya begini, ma sayyibka, apa yang membuat engkau beruban? Ma sayyibka, apa yang membuat engkau beruban wahai Rasulullah? Rasulullah, kok engkau sekarang beruban, banyak begitu ubannya.
Qala, beliau menjawab, Syayyabani, telah membuatku beruban Hudun, surat Hud ini. Gara-gara surat Hud turun ini, kepalaku jadi beruban. Bukan hanya ini, wal waqiah, dan surat al waqiah itu bikin aku beruban juga. Wa amma yatasaalun, dan surat amma yatasaalun. Wa idza syamsu kuwirat, dan surat idza syamsu kuwirat. Ini terdapat dalam kitab Musnad Abu Ya'la di hadis juz 1 halaman 102, tapi dikatakan oleh Ibnu Katsir wa huwa munqati'un, dan ini hadis munqati'. Riwayatnya terputus dari tabi'in kepada sahabat. Harusnya dari tabi'in kepada sahabat yang merupakan gurunya dia. Nah, itu dulu, baru kemudian bicara tentang hadis Nabi. Nah, ini Ikrimah kapan jadi muridnya Abu Bakar? Ya, enggak pernah. Dia muridnya Ibnu Abbas. Ya. Nah, terus tapi ada hadis yang hasan ini, atau hadis yang hasan gharib. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala Abu Isa, dan telah berkata Abu Isa adalah nama panggilan bapaknya Isa, yaitu At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya ini. Hadatsana Abu Quraibin Muhammad bin Ala, ya, hadatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah, sama tadi seperti di atas juga dari Ikrimah, tapi an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Lah ini benar nih. Ikrimah itu murid ngajinya Ibnu Abbas. Kalau dia mengatakan hadis yang bersumber dari gurunya yang bernama Ibnu Abbas, qala, di mana Ibnu Abbas berkata, qala Abu Bakrin, Ibnu Abbas mengatakan telah berkata sahabat kami yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad sibta, sungguh engkau sekarang sudah beruban ya Rasulullah. Gitu. Ya, padahal waktu itu Nabi ya belum tua-tua banget gitu. Qala, ya belum tua banget ya. Beliau masih berada di Mekah kan ini. Artinya umur beliau wafat umur 63 tahun. Beliau di Mekah berapa tahun? Di Mekah 13 pas 10 tahun? 13 tahun toh, terus pindah ke Madinah. Jadi 52 tahun umurnya, kurang lebih. Ya Rasulullah, engkau sudah beruban. Qala, Rasul menjawab, Syayyabatni telah membuatku beruban Hudun, surat Hud ini, wal waqiah, dan surat al waqiah, wal mursalat, dan surat al mursalat, wa amma yatasaalun, dan surat amma yatasaalun, wa idza syamsu kuwirat, dan surat idza syamsu kuwirat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan wa Hudun wa akhawatuha, dan surat Hud dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Hud ya surat-surat yang disebut tadi, dan di belakangnya ada surat Yusuf, ada surat Ar-Ra'd, ada surat Al-Hijr, surat Ibrahim, ada surat Al-Hijr. Itu surat yang mengerikan semua, itu belakangnya isinya itu. Ya. Nah, ini terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi di nomor hadis 3297. Ya, dikatakan Imam Tirmidzi, hada hadisun hasan, ini hadis hasan tapi gharib, sanadnya cuma satu. La na'rifuhu, kami tidak mengetahuinya, min hadis Ibnu Abbas, dari hadisnya Ibnu Abbas, illa min hadal wajhi, kecuali dari arah periwayatan ini. Hadis seperti ini juga diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan sanadnya sendiri, isinya juga hampir sama, di mana riwayatnya berasal dari sahabat Nabi yang lain, yakni an Sahl bin Sa'din. Qala, Sahal bin Sa'ad sahabat Nabi berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sayyabatni, telah membuatku beruban Hudun, surat Hud, wa akhawatuha, dan saudara-saudaranya, yaitu surat Al-Waqiah, wal Haqqah, dan surat Al-Haqqah, wa idza syamsu kuwirat, dan surat idza syamsu kuwirat, wa fi riwayatin wa Hudun wa akhwatiha. Ya, ini sama dalam kitab hadis Mu'jamul Kabir yang hukumnya Imam Ad-Daraqutni. Tapi ada riwayat yang rawi yang matruk, ya, riwayat yang matruk yang bernama Amr bin Sibhan atau Umar bin Sibhan ini. Dia matruk, orang yang ditinggalkan hadisnya. Dan ada lagi perawi yang bernama Sa'id bin Salam kadzab, dia dikenal sebagai pembohong. Jadi kalau dalam sebuah hadis ada perawinya, ada yang meriwayatkannya itu ada pembohongnya, itu hadis itu sudah enggak laku. Tapi adalah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi tadi yang riwayatnya hasan. Terus ada lagi riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, wa qad ruwiya min hadis Ibnu Mas'ud, dan telah diriwayatkan dari hadisnya Ibnu Mas'ud,
bukan dari Ibnu Abbas, bukan dari Sahal bin Sa'ad. Faqala al-Hafidz Abul Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tabrani, dia At-Tabrani dalam kitabnya Mujamul Kabir, ya, dengan sanadnya sendiri yang isi hadisnya sebagai berikut. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Abu Bakar bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu qala telah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma sayyabaka, apa yang telah membuatmu beruban ya Rasulullah?" Qala, Nabi menjawab, Hudun wal Waqiah, surat Hud dan surat Al-Waqiah itu yang membuat aku beruban. Itu. Ini sama, sanad hadis ini juga ada yang matruk, ya. Jadi semua hadis tadi tidak ada yang sahih kecuali satu, hadisnya derajatnya hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walaupun hadis tadi dhaif oleh Ibnu Mas'ud tetap ditulis, tapi diberitahu ini hadis ini terputus munqati. Itu loh ahli ilmu itu begitu, fair. Dia sampaikan ilmunya tapi dijelaskan ini hadis yang hasan, ini hadis yang dhaif. Yang dhaif sudah enggak usah kamu perhatikan. Perhatikan yang sahih atau perhatikan yang setidak-tidaknya derajatnya hasan. Sehingga Ibnu Katsir setelah meriwayatkan semua itu lalu beliau mengatakan wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih tahu tentang hadis-hadis tersebut di atas. Lalu beliau mulai menerangkan surat Hud ini. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Apa makna ayat ini sebenarnya? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.